Feedback ini materi yang kemarin ya, materi yang sebelumnya yaitu tentang sedikit pengenalan tentang dasar-dasar website sih ya, dasar-dasar website. Kemudian kita harus aktifkan ini dulu, examnya. Ini sudah saya aktifkan ya, startnya. Kalau enggak nanti nggak bisa gitu. Kemudian kemarin tentang localhost. Localhost ya. Oke, kemarin yang seperti ini ya, masih kosongan aja ya kemarin kan. Nah, dengan kode yang ini ya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan tentang CSS ya. Jadi CSS-nya ini kan kita gabung. Ya, kita gabung. Nah, sebenarnya standarnya pun kadang sih dipisah sih ya. Kebanyakan sih dipisah, disatukan folder sendiri. Kebanyakan. Oke, sekarang kita akan coba pisah ya. Pisah itu kalau ini tinggal kita cut aja. Ya, kita cut. Pertama kita buatkan dulu di folder ya. Kita buat folder dulu. Foldernya di sini. Ya, new folder di sini. Kita buat namanya CSS ya. Nanti untuk file CSS-nya ini ya, kemudian nah di CSS baru kita isi nama filenya. Apa yang kita buat nama filenya? Contoh kalau biasa orang pakai nama style .css gitu ya. Ada orang pakai. Nah, tinggal kita enter di sini CSS. Nah, berarti namanya nanti style CSS. Oke. Nah, ya kalau yang sebelumnya di sini. Nah, yang isinya ini tinggal kita kalau mau kita pakai tinggal kita cut. Kalau yang sudah ada, kalau nggak ada yang kalau buat lagi bisa juga. Kita tinggal cut aja sih. Cut. Ini stylenya kita hapus. Kemudian kita masukin di CSS-nya. Nah, kan cuma gini aja sebenarnya. Oke, kemudian di filenya, di filenya yang sebelumnya, ya filenya yang sebelumnya. Oke, file di sebelumnya kita linkkan ya. Oke, kita linkkan dengan link CSS-nya. Oke, karena ini foldernya namanya CSS, berarti kita tulis CSS. Kemudian namanya style size. Ya. Ini ada kita sering pakai type text CSS gitu deh. Ya sudah kayak gitu aja sih, kita linkkan ya. Yang jelas dia kita tahu lokasinya foldernya CSS, kemudian nama filenya style CSS. Jadi kalaupun kita run kan di sini ya. Kalau kita akan run dia tetap jalan. CSS-nya tetap jalan. Cuma gitu aja sih bedanya kalau kita pisahkan gitu ya. Nah, sekarang mau kita modifikasi apa ya yang dari sini ya. Oke, oke. Nah, pertama kita mau apa ini? Oke, kita coba mainkan di style CSS-nya. Nah, di style CSS-nya kalau background body-nya itu mau dipindah, itu bisa juga. Ini ada body ya. Ini langsung diisi di sini 100%, oke.
Tapi kalau mau diisi di style CSS bisa juga. Nah, kalau mau kita isi ya, ini contoh di huruf-huruf awal, enter. Nah, sekarang kita coba isikan background ya. Kita mainkan dulu background. Nah, background berarti background itu warna ya. Contoh warnanya ini kadang nggak hafal, tapi nanti kita bisa ganti warnanya. Ini warna biru ya. Ini kalau kita lihat, kita refresh, ini biru semua sih. Oke, ini background. Atau backgroundnya kita ganti juga bisa ya. Yang agak menarik pun ada juga. Ini kita nonaktifkan ini. Nah, kita pakai ini background, kemudian linear gradient ini, kemudian kita kasih 0,0046, warnanya kita bisa tentukan nanti. Bisa kita rubah-rubah, tinggal klik kotaknya aja. 1 JP 5 E 0 ya, ada. Nah, gradient. Jadi kalau kita refresh ya, ini model gradient. Jadi yang di atas itu agak biru tua, yang bawahnya ada biru muda. Ini gradient. Nah, warna dasar. Ini warna dasar. Oke, baik. Kemudian kita bisa juga mainkan di gambar ya. Di gambar. Oke, kita lihat di sini nih. Gambarnya itu posisinya di header ya. Ini di header ya. Header ini bisa kita isi background gambar bisa. Jadi tapi ini kurang menarik untuk yang ini. Gambarnya ini saya pindahkan di gambarnya, saya pindahkan di sampingnya ini aja, di bawahnya, sorry, di asset tadi. Oke, saya pastikan di sini, saya pindahkan di sampingnya. Oke, di sini ya. Nah, oke, sekarang kita akan isi ini, kita buat background di header ya. Header itu yang mana, yang ada tulisan yang paling atas ini. Toko buku tuku pintar, jalan, home, yang posisi yang di atas gitu. Nah, pertanyaannya headernya apa gitu. Nah, headernya apa, kita cari gambar google.com. Kalau mau desain sendiri lebih bagus. Kalau mau cepat ya kita cari ya background header. Cari di Google kalau ingin cepatnya. Ini kita ambil gambar. Nah, ini ada beberapa macam header yang bisa kita pakai. Saya contoh aja yang ini aja, saya cuma ambil aja ya. Sebenarnya bagusnya kita desain sendiri, tapi oke, ini hanya untuk sampel. Kemudian saya save. Nah, save-nya itu ada di posisi di CSS, karena kita akan panggilnya di CSS. Jadi saya panggilnya di sini. Nah, ini kita kasih nama img header. Oke, img gitu. Oke, gitu ya. Nah, kita back lagi. Kita akan taruh yang tadi di sini. Nah, kita tes dulu. Jadi ini ada masuk ya, img header di CSS tadi, kita save-nya di CSS. Nah, terus header di sini. Oke, berarti kita masuk di style CSS. Headernya mana ya? Headernya belum ada, berarti kita buatkan.
header, kemudian huruf awal. Nah, kita panggil image nya, background image. Oke, background image, kemudian URL nya, kemudian kita ambil posisinya. Posisinya namanya kita sesuaikan di sini img header di CSS. Jadi kita tulis img header, sudah ada. Ya, itu deh. Ini kalau kita tes, ya kita masuk di sini deh. Nah, headernya muncul di paling atas gitu deh. Oke, jadi sudah agak nampak berbeda ya. Dan begitu juga sama sih kalau kita mau ngisi-ngisi yang lain ya. Ngisi-ngisi yang lain di sini ya. Kontennya itu bisa juga di dalamnya itu. Oke, nah kita back lagi, kita ngapain lagi ya? Nah, terus umpamanya kita apa yang mau kita modifikasi ya? Ini modifikasi nggak usah sih ya, bisa juga kita modifikasi ya. Nah, kita lihat yang di posisi ini ya, toko buku pintar dan seterusnya sampai dan lain-lain itu ada di toko pintar ini ya, dan lain-lain itu masuk di bagian section, bagian ID content ya, bagian home. Oke, bagian home ya. Nah, ini home ada nggak? Home nggak ada. Oke, kita coba isi ya. Kita bisa pakai kontennya langsung. Kalau kita pakai kontennya langsung di sini, ini bisa juga. Contoh kita pakai background, kita coba modifikasi background, kemudian kita kasih RGB RGB, atau kalau kelamaan kalau pakai RGB ya, pakai kalau ini kita copy paste kan. Ini kita klik di sini bisa ya, klik sini, kemudian kita kasih warna yang apa ya. Oke, warna yang agak putih kebiruan dikit. Nah, kalau kita lihat konten di dalamnya, nah ini dia akan berubah sedikit di konten. Nah, kita lihat di sini, konten, kita main-main di konten. Jadi ada background dasar, kemudian background header, kemudian di berbagai macam kontennya, kemudian ini site-nya pun bisa kita atur juga. Kita bisa sebenarnya bisa juga selain dari warna pun bisa juga kita pakai apa namanya, gambar pun boleh juga ya. Kalau mau menggunakan gambar juga boleh. Nah, kalau pakai gambar seperti apa ya, kita harus download kalau mau pakai gambar. Kalau mau gambar kita harus ambil cari-cari lagi, kadang kan kurang menarik kalau cuma warna dasarnya. Nah, background itu lebih cocok nih, saya coba warna putih. Mana yang bagus? Oke. Nah, yes. Ini background di sini. Atau kalau kita lihat pada programnya di konten, kalau secara keseluruhan ini konten, berarti semuanya main itu ada masuk. Kalau hanya sekedar section aja bisa juga section.
Ini ada, kalau di konten berarti secara keseluruhan di bawahnya konten. Kalau section ini hanya khusus section aja, satu blok di sini ya. Oke, saya ambil yang section aja. Nah, kalau section sudah ada belum? Belum ada ya. Ya, ini section. Section bukan model kelas, berarti saya tulis section. Oke, section. Kemudian saya ambil background kayak gini, URL. Kemudian saya masukkan, kemudian kita tinggal ganti aja putih, karena warnanya tadi putih nama filenya. Kita klik refresh ya. Oke, jadi berbeda ya, ya antara putih dan ini beda lagi warnanya. Oke, oke seperti itu dia. Oke, terus biar agak turun untuk masing-masing, kalau mau ini buku ya, kalau nggak mau nampak kita bisa juga ambil satu gambar, gambar adanya apa ya, 1 2 3 4 5 ya, bikin buku ya. Oke lah. Kita lihat di sini. Nah, saya mau menambahkan gambar satu aja di posisi sini. Nah, masih di dalam section ya. Ya, caranya ambil gambar kan seperti kode yang kemarin yang saya copy paste image. Ini caranya ngambil gambar. Terus saya copy pastekan di bawah, masih di dalam section. Oke, kayak gini. Cuma gambar yang saya panggil, saya ada punya gambar namanya IMG buku aja, coba IMG buku ya. Oke, IMG buku, kita klik refresh. Nah, dia ada di sini ya. Jadi kalau agak sedikit turun ya. Oke. Kalau ukurannya nggak pas kita bisa atur ya. Ukurannya nggak pas, ini 200 width, height-nya, tingginya, width-nya kelihatannya kurang besar atau boleh juga ini yang kita turunkan jadi 150 ya. Kemudian kalau kita mau center ya biasa sih ya, center ya. Nah, pokoknya gitu ya. Bisa juga kita tuliskan di sini biar agak turun di home. Ini saya buat H2. Oke, H2. Cek buku kesukaan. Ini coba kita refresh ya, di sini. Oke, nah kemudian yang belum kita setting ya, umpamanya ada di sampingnya side. Oke, bagian side apa yang mau kita atur di bagian side. Oke, sidebar mana deh sidebar. Oke, di sini ya, ID-nya sidebar. Oke, berarti kita aturnya di sidebar yang sebelumnya, di sini kita atur width, float, box sizing. Nah, kalau mau pakai background ya kita tinggal tuliskan di sini background. Kemudian ini kita ambil aja. Oke, tinggal kita ganti warna apa yang cocok backgroundnya. Contoh ya biru sih. Oke,
Oke, coba kita klik refresh. Nah, seperti ini deh, ya beda dia. Nah, kalau seandainya ini terlalu dekat kategori buku sama garisnya, berarti kita atur namanya padding. Nah, di sidebar juga yang kita atur namanya padding. Oke, kita tulis padding. Nah, padding ada padding left aja atau padding right. Nah, kalau mau keseluruhan ya padding. Padding kemudian 2 IM atas, kemudian kiri, bawah, kanan. Ya, saya pakai EM semua. Kita coba klik refresh. Padding background sidebar kategori sidebar. Oh, ini EM. Ya, dia agak geser sedikit. Padding. Nah, oke dah. Kayak gini ya. Ini kalau kita lihat yang desain suatu website yang langsung satu halaman. Ya, satu halaman. Jadi kita pakai tanda crash dalam satu halaman gitu ya. Oke, kalau ingin menarik lagi, pokoknya di sini kita copy paste. Kebetulan ini ada gambar yang 1 2 3 4 5. Nah, ini bisa kita copy paste jenis-jenis gambarnya. Ini ada 2, kemudian 3, ini ada 4. Ini seri di Google ya. Saya cari Google, asal aja ambil gambar, kemudian saya copy, saya save di folder gambar. Jadi biar agak variasi ya. Nah, ini ada muncul di sini variasi 1 2 3 4. Nah, oke. Nah, kayak gitu kita coba mendesain website. Nah, itu standar simpelnya sih ya. Dan kalau kita mau atur dan masih banyak lagi. Pokoknya linknya di sini kalau arah kursornya ini nggak ada perubahan. Kalau ingin ada perubahan, ini namanya hover. Ya, namanya hover. Oke, kita coba masukin hover ya. Pertama, home sama buku itu posisinya di apa ya? Linknya di posisi apa? Home, buku itu adalah A. Ya, A. Berarti di stylenya ini kita harus kasih A juga. Ya, kita kasih A. Saya taruh di sini. Ini bebas naruhnya. Ini A. Ya, untuk semua A yang A hover. Ini tulisannya hover seperti ini. Ya, terus apa kalau kursornya posisinya di atas? Saya akan memberi warna background color. Oke, warna background colornya ada perubahan. Ya, contoh. Oke, ini contoh. Kemudian saya ganti yang agak gelap dikit. Oke, background color seperti ini. Nah, oke, kita lihat. Kita klik refresh. Ya, dia ada ini ya. Background colornya berubah. Oke, atau bisa juga kita ada perubahan font size pun bisa juga. Font size-nya berubah ke 16 px. Kita klik refresh. Bukan ada perubahan ya, font size-nya. Oh, titik-titik. Ya, oke. Nah, seperti itu ya. Ini A hover. Terus colornya bisa juga kita atur colornya.
colornya white aja. Oke. Jadi merah ya, ini jadi warnanya jadi putih, warna putih. Oke. Ya, terus rep ya di center body. Nah, kita geser padding leftnya satu ya. Ini agak geser lagi. Untuk kategori pesan ini kan belum ada. Kemudian kalau mau kita lihat lagi yang padding right ada juga satu ya. Nah, ini agak ada jarak. Kategori sama pesan dia nggak masuk karena dia bukan ref belum dibuatkan. Ya, gitu ya caranya ngatur satu persatu kalau kita pakai CSS. Oke, terus apa lagi ya? Mengatur font itu di CSS juga, jenis-jenis fontnya, warnanya, size-nya itu di CSS nya. Oke, kalau ini agak jaraknya di atas itu namanya padding top. Toko buku pintar ini padding top. Nah, oke, kita coba lihat. Oh, section buku. Padding topnya di section buku. Ya. Tiga. Ya, gitu deh. Oke, ini coba sedikit-sedikit memperbaiki yang kemarin. Tapi untuk desain ini tergantung orang yang suka ya. Ada beberapa desain itu langsung di sini background gambar satu, kemudian nggak ada ini. Fontnya coba fontnya kemana yang mau kita edit. Ini sudah ada beda ya. Ini masih sedikit sih. Ini juga di side. Kita bedakan. Oke, ini yang belum ada umpamanya paragraf yang P itu yang jenis-jenis yang ada di dalam PP seperti ini. Kalau kita mau setting ini, mau setting jenis fontnya berbeda, kita bisa pakai font
kemudian jenisnya. Nah, kita tinggal pilih aja di sini. Ada juga yang ambil font secara online, ada juga. Cuma kadang agak ribet sih. Harus kita ambil link-linknya yang di internet. Tapi kalau kita langsung ambil yang di dalam ya, langsung aja kita masukin seperti ini, font. Kemudian font size. Medium, ini yang sudah ada ya. Ini pakai medium. Kita refresh. Oh, jadinya kayak gini. Ya, oke, tapi jadinya berbeda-beda sih. Ya, kalau kita mau samakan, ini kan OL lah. Ya, apa namanya, OL lah. Beda, berarti dia di UL sama di, sorry, kita cek ya, OL sama LI, OL atau UL gitu. Nah, kita tinggal, kalau ingin disamakan tinggal P, OL, apa lagi tadi, UL ya. Asal kita masukin, kalau ingin sama ditulis aja semua. Nah, kita klik refresh. Ya, ini fontnya jenisnya sama. Berdasarkan penerbit ini nggak masuk ya. Berdasarkan penerbit, oh ini nggak masuk P ya. Ya, kita tulis dulu P. Kita klik refresh. Dan ya kayak gitu kalau kita mau setting jenis fontnya biar berbeda. Oke, baik, itu untuk contoh simpel kita mendesain. Untuk kelanjutan CSS. Jadi di CSS ini bisa kita buat ini file websitenya, kemudian kita atur beberapa isiannya di CSS seperti ini. Oke, ini hanya yang ngikut-ngikut aja, dan masih banyak yang lain sih untuk jenis-jenis CSS.